di video pembelajaran fisika bersama saya, Lohmadi Widyasuti. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang asas Black dan perpindahan kalor. Oke, kita langsung ya. Nah, misalkan kita mencampurkan air panas dan air dingin ke wadah yang sama, seperti gambar ya ini ya. Maka suhu dari campuran tersebut lebih dari suhu air dingin dan kurang dari suhu air panas tersebut. Karena air panas akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin itu akan menerima kalor. Nah, menurut asas Black, dikatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat bersuhu tinggi itu sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Jadi secara sistematis, persamaannya itu dinyatakan sebagai berikut. Jadi, kalor yang dilepas itu akan sama dengan yang diterima. Ya. Nah, tentunya di sini yang melepas itu adalah zat yang bersuhu tinggi ya, yang lebih tinggi. Sedangkan yang menerima adalah zat yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini dari persamaan kalor, rumus kalor bahwa Q sama dengan ya, kita kan sudah belajar di video sebelumnya ya, saya sudah membahas mengenai kalor. Jadi kalor itu, jadi Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dari persamaan itu, sehingga ini rumusnya M1 dikali C1 dikali delta T. Jadi delta T yang di sini, yang dimaksud itu adalah T1 dikurang TC. TC itu adalah suhu campuran dari kedua zat yang dicampurkan, yaitu air panas dan air dingin. Ya, sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung TC dikurangi T2. Nah, ini ya. Ini 1 MC kali delta T, 1 itu adalah yang melepaskan, yang bersuhu lebih tinggi. Sehingga suhu dari zat itu dikurangi dengan suhu campurannya. Itu ya. Sedangkan untuk yang MC kali delta T2 itu adalah yang suhu yang lebih rendah ya. Jadi yang menerima, sehingga TC-nya dikurangi dengan suhu yang zat yang lebih rendah itu. Itu oke. Nah, di sini M itu adalah massa, E itu adalah kalor jenis zat. Kalau misalkan air ya kalor jenis air, kalau misalkan fluida yang lain itu kalor jenis fluida tersebut ya. Nah, T itu adalah suhu ya, sama ya. Jadi nanti untuk yang satu adalah melepaskan, yang M2 itu adalah yang menerima. Oke, lebih jelasnya perhatikan soal berikut. Yogi mencampurkan 4 kg air bersuhu 100 derajat Celcius dengan 6 kg air bersuhu 50 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campurannya? Oke. Berarti nanti suhu akhirnya di antara 50, di atas 50 dan di bawah 60 ya. Itu. Oke, kita buat dulu yang diketahui dalam soal. Yang diketahui yang pertama adalah ya massa. Ini suhunya lebih tinggi ya, berarti kita gunakan yang 1. M1. Berarti M1-nya adalah 4. Ya. Ini T1-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Ini adalah M2, 6 kg. T2-nya itu adalah 50 derajat Celcius. Yang dicari itu adalah TC, suhu campuran. Oke, dari rumus Q ya, Q lepas itu sama dengan Q yang menerima. Oke, atau Q1 sama dengan Q2, itu juga boleh ya. M1 kali C1 dalam kurung T1 dikurang TC sama dengan M2 kali C2 dalam kurung TC dikurang T2. Itu ya. Nah, C-nya karena sama-sama air, berarti bisa dicoret. Kalau jenis air kan sama ya. Kita coret ya. Sehingga kita ganti 4, T1-nya 100 dikurang TC
itu sama dengan 6 TC dikurangi 50. Oke, ini kita kalikan ya. Ini 4 kali 100, 400, 4 kali min TC, min 4 TC. Itu pun kalikan 6 TC, ini kalikan, itu adalah dikurangi 6 kali 5 kan 30 ya. Ya, 300 jadinya. 50 kali 6, 300. Oke, ya kita kumpulkan yang TC, jadikan TC, yang enggak ada TC, kita kumpulkan. Berarti di sini 400 ditambah, ya ini 300-nya, sama dengan 6 TC, dipindahkan ke ruas, jadi plus 4 TC. Ya, 400 tambah 300 itu adalah 700. 6 tambah 4 itu adalah 10 TC. Sehingga TC sama dengan 700 dibagi 10. 70 derajat Celcius. Nah, itu caranya. Bisa? Kira-kira bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, itu untuk asas Black. Oke. Nah, selanjutnya ke materi perpindahan kalor. Di sini kalian sudah belajar mengenai perpindahan kalor ya. Di SMP itu perpindahan kalor itu kan ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai konduksi. Apa sih itu konduksi? Jadi konduksi itu merupakan proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa diikuti perpindahan bagian-bagian zat itu. Misalnya, salah satu ujung besi ya, kita panaskan. Akibatnya ujung besi yang lain akan terasa panas, itu ya. Nah, di sini untuk perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan. Kita ingin mencari laju kalornya adalah Q per T sama dengan K dikali A per L dikali delta T. Nah, di mana ya delta T itu adalah T2 dikurangi T1, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awalnya. Ya. Oke. Itu adalah laju perpindahan kalor. Kalau mencari Q-nya, berarti nanti T-nya dikalikan ke sini. Gitu ya. A itu adalah luas penampang, L itulah panjangnya, panjang bahan, K itu adalah konduktivitas bahan atau konduksi, ya, koefisien konduksi termal. Itu bisa. Delta itu adalah selisih suhu ya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya biar lebih jelas. Oke. Perhatikan di sini logam yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q yang suhu ujungnya 115 derajat Celcius seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Oke. Konduktivitas termal logam P adalah 2 kali dari konduktivitas termal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, ini panjangnya juga sama ya, diketahui, maka tentukan suhu sambungan. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah TP-nya, ya. Ini kan suhu di P itu adalah 10 derajat Celcius. Suhu di Q itu adalah 115 derajat Celcius. Di sini konduktivitas termal logam P, berarti Kp-nya itu adalah 2,5 kali konduktivitas logam Q, berarti Kp sama dengan 2,5 kaki, gitu ya. Ya, sedangkan nanti kakinya itu udah tetap kaki, gitu. Oke, nah di sini dinyatakan bahwa luasnya, jadi luas api itu sama dengan luas penampang di Q. Dan di sini diketahui di gambar, panjangnya juga sama, LP sama dengan LQ kan. Nah, yang dicari adalah suhu sambungannya. Sambungannya di sini, ini yang dicari. Nah, suhunya di sini ini berapa?
bisa sambungan ya, berarti pakai TS aja, TC juga boleh ya. Dari rumus, yang di sini jadi TS-nya. Oke, dari rumus konduktivitas thermal, Q per T itu sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, rumus ini. Karena ini sama, nih disambung, maka Q ini ya, Q anggap di Q P itu akan sama dengan di Q ya, sehingga di sini bisa kita tulis KP AP dikali delta TP per LP itu akan sama dengan K kali Q dikali A Q dikali delta TQ per LQ. Nah, ini karena sama, AP sama dengan AQ, berarti bisa dicoret. LP-nya juga sama, bisa disederhanakan. Oke, kita masukkan. KP-nya itu adalah 2,5. 2,5 kaki. Delta T-nya, ingat, TP-nya suhunya lebih rendah dibandingkan TQ ya, sehingga nanti TS-nya dikurangi dengan 10. Itu. Oke, sedangkan kakinya tetap kaki dikalikan dengan Q-nya kan lebih tinggi suhunya, berarti 115 dikurangi dengan TS. Nah, ini Q-nya boleh dicoret. Oke, kita kalikan aja. Ini kalikan. Oke, kalikan. Ya. 2,5 kali TS itu adalah 2,5 TS dikurangi 25 ya, 2,5 kali 10. Oke, kalikan. Sama dengan 115 dikurangi TS. Oke. Kita pindahkan ruas. Berarti ya, 2,5 TS ya ditambah TS sama dengan 115 ditambah 25. Oke, ini berarti 3,5 TS ya. Ini jadinya 140 ya. Maka TS sama dengan 140 dibagi 3,5 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, itu untuk caranya untuk mencari suhu sambungan pada di perpindahan secara konduksi ya, secara konduksi. Nah, itu ya. Lanjut ke konveksi ya. Perpindahan kalor secara konveksi. Jadi proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian yang dilaluinya. Contohnya terbentuknya angin darat dan angin laut ya. Jadi untuk di konveksi langsung saya berikan rumusnya adalah I sama dengan H, atau ini biasanya dirumuskan dengan H besar juga bisa ya. H besar sama dengan Q per T. Jadi H besar atau Q per T itu adalah laju perpindahan kalor ya, sedangkan Q itu adalah kalornya, T itu adalah waktu, H kecil itu adalah koefisien konveksi, A itu adalah luas penampang, delta T adalah kenaikan suhu atau selisih suhunya ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini. Oke, untuk di konveksi itu adalah watt ya, watt per meter persegi dikali KK itu Kelvin ya. Jadi di sini nanti suhunya dalam satuan Kelvin. Oke. Kalau dia dalam satuan ini koefisiennya dan watt ya. Oke. Nah, ini. Suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut itu adalah 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela?
kaca seluas 1,5 meter persegi jika konveksinya udara saat itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter persegi derajat Celcius. Nah, perhatikan di sini ini dalam derajat Celcius ya. Berarti ini Celciusnya nggak usah diganti-ganti ke dalam Kelvin, gitu ya. Itu tergantung dari koefisien konveksinya. Kalau dia dalam satuan Kelvin di sini, berarti kamu ubah ke dalam Kelvin, itu ya. Oke. Yang diketahui di sini berarti delta T-nya itu adalah 20, berarti selisihnya ya. Oke. Berarti 30 dikurangi 20, itu adalah 10 derajat Celcius. A-nya, luas penampaknya itu adalah 1,5 meter persegi, sedangkan H kecil itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter persegi derajat Celcius. Oke, yang ditanya laju kalor, berarti Q per T atau H, itu bisa juga ya. Langsung aja Q per T itu sama dengan H dikali A dikali delta T. Langsung hanya 7,5 kali 10 pangkat min 1 dikali 1,5 dikalikan dengan 10. Ini kan udah habis ya, 10 pangkat 1 ini kan 10 pangkat 1 jadinya ya. 10 pangkat min 1 udah habis nih. Tinggal 7,5 kali 1,5, yaitu adalah 11,25 kalori. Jadi dalam satuannya adalah kalori per sekon. Ya, ini masih dalam satuan T ya. Kalau misalkan bentukan kalori yang diperlukan selama misalkan 3-5 menit, berarti nanti waktunya ini ada. Itu masukkan ke waktu T-nya ini ganti. Itu ya. Ini masih dalam Q per T. Karena ditanya itulah laju kalor. Oke. Itu bisa ya. Jadi ingat sekali lagi, kalau koefisien konveksinya itu dalam satuan derajat Celcius, maka ini tekan derajat Celcius. Tapi kalau dalam satuan Kelvin, berarti dia kamu ubah ke dalam Kelvin. Ya, ubahnya itu adalah tinggal ditambah dengan 273 ya Kelvin. Itu. Ini dalam satuan kalori per sekon. Itu. Oke, bisa ya. Nah, yang terakhir itu adalah materi tentang radiasi ya. Perpindahan kalor secara radiasi, itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui satu antara. Contohnya misalkan sinar matahari yang sampai ke bumi tidak membutuhkan medium apapun untuk merambat. Atau contohnya misalkan api unggun ya. Itu termasuk dalam perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini dapat dirumuskan T sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Nah, kalau radiasi ini selalu dia T-nya ini dalam satuan Kelvin. Ya, dalam satuan Kelvin dia. Oke. E itu merupakan emisivitas benda. Jadi untuk benda hitam, kalau nanti dalam soal itu diketahui benda hitam, itu berarti walaupun tidak diketahui emisivitas bendanya betul berapa, kalian gunakan 1 untuk khusus benda hitam. Tapi selain benda hitam nanti akan diberikan nilainya berapa, gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna. Berarti kalau hitam sempurna, di sini ada kata hitam sempurna. Berarti otomatis E-nya itu adalah 1. Ya. Bersuhu 127 derajat Celcius. Luas permukaannya 300, memancarkan energi ke lingkungan yang bersuhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi persatuan waktu yang dipancarkan benda tersebut. Jadi cari energinya berapa ya. Oke. Berarti yang diketahui dalam soal itu adalah E-nya adalah 1 ya. Suhunya T1-nya itu adalah 127 ditambah 273. Jadi langsung Kelvin itu adalah 400 K. Sedangkan T2-nya itu adalah 27 ditambah 273 itu adalah 300 K. Ya, A di sini itu adalah 300
sentimeter persegi kita ubah ke meter. Itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ya, benar ya, sentimeter kan ke meter itu kan pangkat min 6. Min 4 ya. Ya kan? Min 4 ya. Oke. Karena di sini sentimeter 3 kali 10 pangkat 2 cm ke meter 2 kali 2 4 ya, betul. Oke. Nah, itu. Nah, di sini kan ada ini ya, 8. Taunya konstanta Stefan Boltzmann itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Ya. Ya, kita gunakan berarti taunya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter ke pangkat 4. Itu ya. Oke. Oke, kita langsung ke rumusnya. Berarti delta Q per delta T sama dengan E tau dikali A T pangkat 4. Oke. Oke, dicari E-nya 1. Ini 5,67 kali 10 pangkat min 8. A-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, sedangkan suhunya itu adalah 400 ya. 400 pangkat 4 dikurangi 300 pangkat 4. Itu ya. Ini 1 kali 5,67 kan tetap 5,67 kali 3 itu adalah 17,01 kali 10 pangkat min 8 ditambah min 2 berarti min 10 ya. Oke. 4 ini berarti 4 kali 4, 16 kali 4 kali 4 gitu ya. Berarti 4 pangkat 4 itu 256 kali 10 pangkat, berarti ini kan 10 pangkat 2 ya. Ini kan sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. Itu artinya kalau ini itu sama dengan 300 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2 kan itu. Berarti yang ini kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu adalah 256. Sedangkan pangkatnya dikalikan 2 kali 4 8. Itu ya, dikurangi sama ini. Pangkat 4 berarti 300 pangkat 4 atau 3 pangkat 4 3 kali 3 kali 3 kali 3 81 kan. Nah, ini 10 pangkat 8. Oke. Berarti 17,01 kali 10 pangkat min 10 ya. Kurangi 256 dikurangi 81 itu adalah 175 kali 10 pangkat 8. Oke. Ya, kita kalikan 17,01 dikalikan 175 ya. 2976,75 kali 10 pangkat min 2 atau ya ini dibagi 100 berarti 29,777 kita bulatkan ya. Oke. Jadi satuannya itu watt atau joule per sekol boleh. Nah, itu untuk mencari cara mencari untuk soal radiasi ya. Oke, jadi ingat aja di rumusnya kita gunakan ini. Dan kalian perhatikan apa yang diketahui dalam soal ya. Nah, kalau misalkan di sini nanti permukaannya misalkan bendanya itu adalah tidak hitam sempurna, nanti pasti E itu diketahui dalam soal. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu materi kita hari ini mengenai asas Black dan perpindahan kalor. Oke. Nah, sampai di sini materi video saya kali ini, penjelasan saya mengenai materi tersebut. Jadi, semoga
apa yang saya jelaskan dalam video ini bermanfaat bagi kalian, dan tentunya semangat untuk belajar. Ya, terima kasih telah menonton video ini.